Halo warga nobar yang kalau dikasih cobaan malah dicobain. Kayak apa kabarnya bebuhan peninian? Kembali lagi bersama Mang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan film action 2025 paling ngenes dan paling bikin geram. Mengisahkan tentang seorang terlatih yang awalnya kehidupan sehari-harinya baik-baik saja. Tapi yang namanya hari apes nggak ada di kalender. Suatu ketika dia dan calon istrinya dibuat cacat, dibuntungi, dibikin lumpuh hingga tidak berdaya. Sampai akhirnya orang ini kembali bangkit, berlatih mati-matian dengan segala kekurangannya untuk membalas mereka semua yang telah merusak kehidupannya. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah No Escape. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria yang datang ke tambang emas ilegal untuk menanyakan lowongan kerja. Para pekerja di sana langsung curiga karena mereka merasa tidak sedang membuka loker apapun. Pria itu pun mencoba meyakinkan mereka dengan menunjukkan postingan loker yang ia temukan di Facebook. Namun ternyata pria itu bukan sedang mencari lowongan kerja. Ia adalah bagian dari sekelompok orang yang berencana mencuri dari tambang emas ilegal tersebut. Salah satu anggota kelompoknya, seorang wanita, bahkan berpura-pura menjadi ani-ani untuk bisa menyusup ke dalam dan mendekati bos tambang. Namun tentu saja semua itu hanya bagian dari rencana mereka untuk melancarkan aksi pencurian. Setelah berhasil mengambil beberapa bubuk emas, mereka bergegas keluar dari sana. Namun, sebelum sempat kabur, para pekerja tambang menyadari aksi mereka dan langsung menghadang. Meski jumlah kelompok itu hanya 5 orang, mereka mampu mengalahkan para pekerja tambang dengan mudah. Adegan kemudian beralih ke sepasang kekasih bernama Zhang dan Yu. Mereka adalah agen kepolisian khusus yang sudah berpengalaman dalam menangani berbagai kasus besar. Saking berpengalamannya, mereka bahkan mengejar penjahat sambil membahas rencana pernikahan mereka dengan santuy. Setelah berhasil menangkap penjahat itu, Zhang dan Yu didatangi oleh pihak kepolisian yang membawa kabar penting. Mereka diberitahu bahwa ada sekelompok pencuri emas ilegal yang sedang bersembunyi di wilayah sekitar. Polisi memperingatkan bahwa kelompok tersebut terkenal brutal, kejam, dan sudah menewaskan banyak orang. Selain itu, mereka dilengkapi dengan senjata dan perlengkapan tempur yang membuat mereka sangat berbahaya dan sulit untuk ditangkap. Sepasang kekasih itu pun berangkat menuju lokasi yang dicurigai bersama salah satu anak buah mereka yang bernama Suhe. Untuk menghindari kecurigaan, mereka berpura-pura datang hanya untuk beristirahat sejenak setelah perjalanan jauh. Awalnya, para pencuri menyambut mereka dengan ramah dan suasana tampak tenang. Namun, situasi mulai berubah ketika Suhe pamit keluar dengan alasan ingin bakamih alias buang air kecil. Padahal, diam-diam ia ingin memeriksa keadaan sekitar. Dan di luar, Suhe justru menemukan sesuatu yang mengejutkan. Namun tak lama kemudian salah satu pencuri datang menghampiri Suhe. Ia memaksa Suhe untuk kembali masuk ke dalam karena mulai curiga dan takut penyamarannya terbongkar. Begitu mereka kembali ke dalam, suasana sudah berubah. Tatapan para pencuri tidak lagi ramah seperti sebelumnya, dan karena sudah lelah bersandiwara, akhirnya para polisi kemudian memanfaatkan situasi dengan bersembunyi di area kandang kambing yang ada di sekitar tempat itu.
Mereka berpencar dan menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Para pencuri pun mulai menyebar mencari keberadaan mereka. Di tengah kekacauan itu, Yu mengambil motor dan menabrakkannya ke salah satu jamet hingga pria itu tak sadarkan diri. Namun akibat benturan keras, Yu juga terjatuh dan terbaring lemah. Melihat hal itu, Zhang segera mengangkat Yu dan menaikkannya ke atas kuda untuk melarikan diri. Sayangnya, saat Yu hendak pergi, ia terkena tembakan. Zhang panik dan berusaha menolongnya, tapi tiba-tiba si jamet botak muncul dan menyerangnya. Dan saat keduanya bertarung sengit, tiba-tiba setelah berhasil mengalahkan para polisi, para pencuri akhirnya dijemput oleh wanita yang sebelumnya menyamar sebagai Ani-Ani. Tanpa membuang waktu, mereka segera naik ke mobil dan melarikan diri, meninggalkan para polisi yang tergeletak tak berdaya di lokasi kejadian. Setelah kejadian itu, mereka akhirnya dirawat di rumah sakit. Zhang kehilangan satu tangannya, Yu masih tak sadarkan diri, dan hanya Suhe yang berhasil selamat tanpa luka serius. Pak Kepala Kepolisian pun kemudian menjelaskan bahwa Zhang dan Yu akan diberhentikan sementara dari tugas mereka. Ia mengatakan bahwa kepolisian tidak bisa menunggu terlalu lama untuk menangkap para perampok itu, dan tim lain akan segera mengambil alih kasus tersebut. Setelah 2 bulan nganggur makan gaji buta, Zhang yang belum diizinkan kembali bertugas tiba-tiba datang ke kantor polisi. Ia langsung menemui kepala kepolisian dan mengatakan bahwa dirinya sudah siap untuk bekerja lagi. Namun, kepala kepolisian menolak permintaannya. Ia menjelaskan bahwa kondisi Zhang yang kini hanya memiliki satu tangan akan menyulitkannya di lapangan. Karena ditolak, Zhang pun memutuskan untuk menghampiri rekan-rekannya yang sedang membahas kasus pencurian emas itu. Awalnya, ia sedikit sungkan mengganggu mereka yang sedang sibuk rapat, tapi rasa rindunya untuk kembali bekerja bersama tim membuatnya tak bisa menahan diri. Dengan senyum canggung, Zhang pun masuk dan menyapa mereka. Xiao ge. Oh, 不太方便。 Jadi tolol banget. Orang tolol. Di sisi lain, para pencuri masih bersembunyi di kota itu. Salah satu dari mereka yang sempat ditabrak oleh Yu kini mengalami kerusakan otak dan sekarang menjadi orang idiot. Kondisi itu membuat mereka mulai ragu untuk melanjutkan misi. Beberapa anggota ingin pulang saja, tetapi sang ketua yang mari kita sebut saja dia Samidi tetap bersikeras tidak mau pulang dengan tangan kosong. Kembali ke Zhang, kini hari-harinya dihabiskan untuk menemani Yu yang lumpuh akibat kejadian itu. Dengan penuh kesabaran, Zhang merawat Yu setiap hari. Ia sering bercerita tentang kesehariannya sekadar mengisi keheningan di antara mereka, sementara Yu hanya bisa diam mendengarkan tanpa mampu memberikan respons apapun. Meskipun sudah tidak lagi bertugas, Zhang tetap bertekad untuk menemukan para pencuri itu. Setiap hari ia melatih fisiknya dengan keras, berusaha menyesuaikan diri meski kini hanya memiliki satu tangan. Sementara itu, Yu perlahan mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Ia berusaha bangkit dari kelumpuhannya sedikit demi sedikit. Setelah berhari-hari memburu jejak para pencuri, Zhang akhirnya mendapat informasi dari seorang bocil jalanan yang mengaku pernah melihat orang-orang di foto yang ia sebar.
Tanpa menunda waktu, Zhang segera menuju lokasi yang disebutkan. Namun saat tiba di sana, tempat itu kosong dan sunyi. Ia memeriksa setiap sudut hingga akhirnya menemukan selembar catatan berisi rencana perampokan di pesta pernikahan orang kaya yang akan berlangsung hari ini. Menyadari waktu yang sangat singkat, Zhang segera menghubungi pihak kepolisian untuk meminta bantuan, lalu bergegas menuju lokasi tersebut. Dan benar saja, para perampok telah berhasil menyusup ke dalam pesta pernikahan itu. Mereka langsung menodongkan senjata ke semua tamu dan memaksa mereka menyerahkan barang berharga termasuk mahar pernikahan. Namun ketika salah satu jamet menodongkan senjata ke arah salah satu tamu, ternyata Zhang berhasil menyandera salah satu jamet dan memerintahkan Samidi untuk menyerah. Namun, Samidi sama sekali tidak takut. Ia justru balik mengancam akan menembak pengantin wanita jika Zhang tidak menurunkan senjatanya. Ancaman itu pun seketika membuat Zhang ciut. Namun tak lama kemudian, para polisi datang dan segera mengepung gedung tersebut. Para perampok akhirnya terpaksa untuk menjalankan rencana cadangan mereka, yaitu menggunakan teknik pengalihan isu dengan memaksa semua tamu memakai topeng yang sama seperti milik mereka agar sulit dibedakan saat keluar dari gedung. Zhang yang masih di dalam diborgol agar tidak bisa melawan. Namun sebelum benar-benar tak berdaya, Zhang sempat menandai salah satu jamet dengan darahnya sendiri, berharap polisi bisa membedakan mana perampok dan mana orang yang tak bersalah. Para polisi akhirnya berhasil menangkap salah satu jamet yang sudah ditandai oleh Zhang. Namun saat hendak diborgol, jamet itu tiba-tiba mengeluarkan bom dan berakhir dengan Allahu Akbar. Zhang yang berhasil keluar dari lokasi itu segera berusaha mengejar para jamet yang kabur menggunakan mobil. Namun usahanya sia-sia karena dengan hanya berlari Zhang jelas kalah cepat dan akhirnya dipecundangi oleh para jamet. Setelah kejadian itu, Zhang kemudian dimarahi habis-habisan oleh Pak Kepala karena bertindak gegabah dan nekat bergerak sendirian tanpa koordinasi. Beruntung Samidi hanya menembak tangannya, bukan kepalanya. Kalau sampai Zhang mati, bagaimana nasib Yu istrinya yang bahkan untuk bergerak saja masih kesulitan? Akibat ulahnya itu, Pak Kepala akhirnya menurunkan pangkat Zhang menjadi pegawai polisi biasa. Di sisi lain, Samidi termenung setelah mengetahui salah satu anak buahnya tewas. Kini mereka hanya tersisa 4 orang, yaitu Samidi, si botak, si Ani-Ani, dan si idiot. Ketiganya meminta agar mereka pulang saja, tetapi Samidi tetap keras kepala dan yakin bahwa mereka masih bisa berhasil mendapatkan uang untuk orang rumah. Si Ani-Ani pun pergi ke atap dan menggalau sendirian. Samidi kemudian menghampirinya dan memeluknya dari belakang. Ternyata mereka adalah pasangan yang sudah memiliki anak di kampung halaman. Si Ani-Ani sebenarnya ingin pulang karena rindu dengan anak mereka, tetapi Samidi kembali menenangkannya dan memintanya untuk bersabar serta tidak membahas soal anak itu lagi. 等以后安顿下来，赶回去也会把他接走。 Keesokan harinya, si botak mendapat kabar bahwa ada kereta yang bisa mereka gunakan untuk kabur tanpa pengawasan ketat dari polisi. Di dalam kereta itu juga banyak penumpang kaya yang bisa mereka rampok dalam perjalanan pulang ke kampung halaman. Mendengar hal itu, Samidi mulai berpikir ulang karena kesempatan ini bisa menjadi cara untuk kabur sekalian membawa oleh-oleh hasil rampokan ke kampung halaman. Namun tanpa sepengetahuan yang lain, si Ani-Ani ternyata diam-diam memberitahu polisi tentang rencana mereka yang akan merampok sekaligus kabur menggunakan kereta.
Sebagai imbalan atas informasi itu, ia meminta polisi membawa anaknya saat operasi penangkapan berlangsung. Ia melakukan hal itu karena sudah tidak yakin rencana mereka akan berhasil, apalagi setelah misi-misi sebelumnya selalu gagal. Selain itu, rasa rindunya pada sang anak membuatnya rela tertangkap asalkan bisa bertemu lagi dengannya. Kesepakatan itu pun menjadi kabar baik bagi pihak kepolisian yang sudah lama berusaha melacak keberadaan kelompok Samidi. Kembali ke Zhang, kini ia sudah mulai terbiasa dengan tangan palsunya, bahkan sampai bisa memasak sendiri. Sementara itu, Yu terlihat mulai bisa beraktivitas meski masih harus menggunakan kursi roda. Keesokan harinya, Zhang dipanggil oleh Pak Kepala ke kantor. Saat tiba di sana, Pak Kepala ternyata ingin meminta Zhang untuk membantu menangkap Samidi di kereta karena kekurangan orang. Karena semua polisi lain sedang dikerahkan ke lokasi lain akibat kerusuhan besar. 行，目的地是哪儿？猴头山。 Tibalah saat operasi penangkapan. Para polisi sudah bersiap di dalam kereta yang dipimpin oleh si Utuh bersama anak buahnya. Mereka membawa anak si Ani-Ani sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Sementara itu, Zhang dan tim kecilnya juga sudah berada di kereta menunggu waktu yang tepat untuk memulai operasi. Di saat yang sama, Samidi dan kelompoknya tengah menunggu waktu yang tepat untuk memulai aksi perampokan mereka. Namun, tiba-tiba muncul kelompok perampok lain yang juga berencana merampok kereta itu di waktu yang sama. Kehadiran dua kelompok perampok dalam satu tempat membuat situasi menjadi semakin rumit. Menyadari bahwa Samidi juga seorang perampok yang kejam dan berpengalaman, Nurul, sang pemimpin kelompok perampok lain, akhirnya memutuskan untuk bernegosiasi dengannya. Ia menawarkan agar mereka membagi wilayah operasi, setengah gerbong untuk kelompoknya dan setengah lagi untuk kelompok Samidi. Samidi pun akhirnya setuju karena menurutnya daripada ribut dan saling bunuh, lebih baik berbagi hasil saja. Kembali ke si Utuh, ia akhirnya menemui si Ani-Ani untuk menyerahkan sang anak sesuai kesepakatan. Namun tepat saat momen itu berlangsung, Samidi tiba-tiba muncul. Ia sangat takjub dan tidak percaya bahwa Ani-Ani telah mengkhianatinya. Dengan wajah penuh penyesalan, Ani-Ani meminta maaf karena ia hanya ingin melihat anaknya meskipun untuk terakhir kalinya. Menyadari situasi sudah terlanjur kacau dan waktu tak banyak, Samidi pun 杀了他们。 Semuanya pun panik setelah suara tembakan terdengar. Nurul dan para jametnya yang awalnya menunggu waktu yang tepat untuk memulai perampokan ikut terkejut karena situasi mendadak kacau. Akhirnya, mereka terpaksa memajukan rencana dan langsung melancarkan aksi perampokan lebih cepat dari yang dijadwalkan. Zhang dan para anak buahnya juga mulai bergerak cepat, berusaha melumpuhkan para perampok di tengah kekacauan yang semakin memanas. Melihat para anak buahnya satu persatu tumbang di tangan Zhang, Nurul akhirnya turun tangan sendiri. Sementara itu, Samidi berhasil membalikkan keadaan dan menyandra salah satu penumpang. Ia mengancam akan menembak jika para polisi tidak mau terjun dari kereta. Namun di tengah situasi tegang itu, tiba-tiba si botak pun tewas dalam baku tembak itu. Melihat anak buahnya lagi-lagi innalillahi, Samidi semakin marah dan bertekad untuk menghabisi semua polisi yang ada di kereta. Kembali ke Zhang, setelah mengalahkan Nurul, Zhang kemudian melanjutkan langkahnya ke gerbong berikutnya untuk menghadapi sisa para jamet Samidi. Di sana, ia berhadapan dengan si idiot dan baku tembak pun kembali terjadi.
Saat situasi semakin menegang, seorang wanita Sandra nekat melemparkan kertas yang terbakar untuk mengalihkan perhatian si idiot. Kesempatan itu pun langsung dimanfaatkan oleh Zhang dan akhirnya setelah menghabisi si idiot, Zhang tiba-tiba dikejutkan oleh kemunculan si Ani-Ani dari belakang yang langsung menodongkan pistol ke arahnya. Zhang yang sadar tidak punya kesempatan untuk melawan hanya bisa pasrah. Tapi di saat itu, sang anak yang melihat kejadian tersebut langsung menangis dan memohon agar ibunya menurunkan senjatanya. Melihat anaknya menangis, hati si Ani-Ani pun luluh. Dengan tangan bergetar, ia perlahan menurunkan pistolnya. 原来他没有妈妈吗？ 妈妈，不要杀人！ Akhirnya, Zhang berhadapan langsung dengan musuh terakhirnya. Ya, siapa lagi kalau bukan Samidi? Keduanya dipenuhi amarah dan dendam yang belum tuntas. Tanpa banyak bicara, mereka langsung baku hantam. Karena Samidi memanglah kuat dari sononya, Samidi akhirnya berhasil menumbangkan Zhang. Namun Zhang pun tiba-tiba bangun dan kembali menyerang Samidi dengan penuh amarah. Dengan tangan palsu yang ternyata sudah ia modifikasi dan diisi beton semen 3 roda, Zhang melayangkan pukulan terakhir dengan sekuat tenaga. Tak lama setelah pertarungan berakhir, para polisi datang menyergap kereta itu. Mereka pun menangkap Samidi dan para jamet yang masih hidup. Semua kekacauan bisa berakhir berkat kegigihan Zhang yang tidak pernah menyerah meski sudah kehilangan satu tangannya. Film kemudian diakhiri dengan Zhang yang akhirnya dipulihkan ke posisinya sebagai agen kepolisian khusus. Pak Kepala menyadari bahwa Zhang memang pantas untuk mendapatkan kembali jabatannya karena dedikasi dan keberaniannya yang tak pernah pudar meski telah melalui banyak penderitaan. Dan film pun tamat. Jadi, apa pelajaran dari film ini? Kalau sudah punya tekad, limit itu cuma tulisan di kartu kredit atau alasan bubuhan pian buat tidak ngapa-ngapain. Lihat si Zhang, tangan buntung, pangkat diturunkan, calon bini lumpuh. Tapi dia tetap ngejar si Samidi sampai dapat. Dia membuktikan kalau kekurangan fisik itu tidak jadi alasan buat jadi lembek. Kada kekaya bubuhan pian, punya 2 tangan sehat, 2 kaki lengkap, mata normal. Tapi disuruh angkat galon atau benerin genteng bocor, alasannya 1000 macam. Sakit pinggang lah, ada gawian lah, macam-macam ja kisahnya. Mau ngejar cita-cita tapi magernya naudzubillah. Pian tuh diberi tangan robot canggih pun paling dipakai gasan scroll TikTok aja. Ujar Acil Basnah pas memamai anak Sidin semalam ku dengar. Segitu dulu dari Mang Tobi, sang pengangguran profesional, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Nah kalau begitu, Mas Yono calon bintang, kasih passwordnya dulu dong. Burung gundul pamit dulu-dulu.